Oke, siap. Tepuk semangat. Ya, oke. Anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah peraturan budaya positif yang akan kita terapkan di kelas, tapi yang membuat adalah kalian sendiri. Jadi Kak Musofa, misalnya Musofa kan bisa saja ya buat peraturan ketika pelajaran kan harus tidak mengganggu temannya. Nah, berarti yang buat keyakinan kelas itu Musofa, tidak mengganggu teman saat pelajaran. Tapi ini aturannya yang buat kalian. Ya, misalnya pas pelajaran tidak boleh berisik, tidak boleh pinjam bukan temennya. Nah, contohnya seperti itu, ya kan? Atau ya, bahasanya yang tidak boleh ya. Misalnya memakai pensilnya sendiri, memakai pulpennya sendiri, ya. Begitu ya kalimatnya ya. Ya, kalimatnya tidak menggunakan kalimat tidak boleh atau jangan. Misalnya jangan mengganggu, berarti apa? Ketika pelajaran harusnya dengan kalimat yang positif, memperhatikan saat pelajaran. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita membuat keyakinan kelas itu? Ketika kita ada keyakinan kelas, kalian akan merasa nyaman dan aman ketika belajar di sekolah. Kan kamu yang buat peraturannya. Misalnya bermain dengan teman, ya kan, dengan baik, tidak mengganggu. Ketika kamu buat peraturan itu, berarti semua kan harus menaati itu kan, keyakinan itu. Nah, ketika keyakinan itu sudah ditaati, maka akan terciptanya suasana aman dan nyaman. Kamu tidak merasa terganggu. Kamu nyaman belajar di kelas 5, ya kan? Seperti itu. Nah, nanti keyakinan kelasnya kalian tuliskan pada lembar sticky notes ini. Satu anak Musofa kasih satu, nggak usah pilih dua. Aku pengen warna kuning, hijau, pink. Nah, ini pink itu nggak usah, ya. Bebas ya. Ini nggak ada cowok tuh harus hijau loh bu, cewek tuh loh harus pink, cowok tuh nggak boleh pink. Ada gitu ya, siapa saja ya. Nah, setelah kalian menerima sticky note ini, tulis aturannya apa, keyakinan kelasnya. Misalnya, piket dilaksanakan, belajar tidak boleh ketinggalan, bukunya tidak boleh ketinggalan. Nah, gitu loh peraturan-peraturan ya. Saling berbagi atau apa, terserah kalian. Paham? Ya, oke, siap. Kita bagi ke sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sunarko Dwi Saputra sebagai selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kabupaten 1, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Kabupaten 1. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari acara diseminasi atau aksi nyata untuk kegiatan calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, dan yang ketiga pemaparan materi. Yang keempat nanti ada praktek dan refleksi bersama-sama, dan yang terakhir adalah penutup. Demikian. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Kepada Bapak Sunarko Dwi Saputra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu keluarga besar SD Kabupaten 1, adalah pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa untuk menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan nikmatnya, sehingga hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh pengembang, yaitu Ibu Sofa Fitria Amalia SPB. Untuk yang kedua, salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu, kita harapkan selamatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang terhormati, pada kesempatan kali ini kaitannya dengan program Guru Gerak yang pada saat ini diikuti oleh Ibu Sofa Fitria Amalia SPB, yang beliau akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan harapan saya pertemuan hari ini membawa hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi kita, khususnya di SD Kabupaten 1 dan pada umumnya di dunia pendidikan, kaitannya dengan pengembangan kurikulum merdeka. Dan mudah-mudahan hari ini nanti kita mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan yang akan disampaikan oleh Ibu Sofa Fitria Amalia, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Sofa nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Dan lebih penting lagi, mohon nanti kepada Bapak Ibu yang belum punya kesempatan atau belum ikut program guru penggerak, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak yang dilaksanakan oleh Ibu Sofa Fitria Amalia. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diseminasi bisa berjalan lancar, kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmunya bagi dunia pendidikan, khususnya terutama untuk kita di SD Kabupaten 1. Semoga hari ini nanti berjalan lancar hingga selesai, dan kita bisa, saya ulang lagi, bisa mengambil hikmah atau ilmu yang disampaikan beliau nanti.
Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunarto Dwi Saputra MPD atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya, Sofa Fitria Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Ya. Ini weekend kita belajar dulu, nggak apa-apa ya. Ya, kita berbagi ilmu. Jadi saya sudah mempelajari sampai modul 1.4. Ya, alhamdulillah hari ini sudah masuk modul 2. Jadi untuk kegiatan guru penggerak itu ada 3 modul. Jadi untuk modul 1 ini isinya poinnya sub unitnya itu ada 4. Nanti modul 2 3, di modul 3 ada 3 sub unit. Jadi kalau sudah selesai modul 3 itu insya Allah nanti sudah selesai. Nah, ini aksi nyata saya yang pertama di modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Di apa sih itu tentang budaya positif itu apa? Nah, ini mungkin menjadi PR kita juga ya di PRM ya. Kita harus meningkatkan disiplin positif. Nah, salah satunya masuk di dalam materi ini budaya positif ini. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya berbagi ilmu kepada panjenengan semuanya. Kita sama-sama belajar untuk menerapkan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini supaya untuk kedepannya bisa kita praktekkan ke anak-anak supaya anak-anak bisa menjadi lebih bersemangat belajar, merasa nyaman belajar di SD Gabungan 1 dan pastinya juga akan meningkatkan kemampuan kita secara pedagogik, kemampuan dalam mengajar. Tapi sebelumnya, jadi biar kita agak relax, kita ice breaking dulu, Ice breakingnya, ini saya melihat teman-teman suka nyanyi, nah akhirnya saya ajak, yuk kita tebak-tebakan sambung lirik. Ya, gimana? Bentar ya. Kita mendengarkan azan dulu. Lanjut. Ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Coba kita bermain sambung lirik lagu daerah. Ada 5 lagu. Banyak kan? Ya, silakan diperhatikan video sambung lirik. Nah ini. Tetapi 5 lirik lagu daerah berikut. Ya. Jawabannya suaranya lantang, kayaknya yakin benar gitu. Coba kita cek. Iya betul. Ini lagu kedua. Nah. Oke, atau bagaimana tadi jawabannya? Oke, kita cek.
Jawabannya apa ya? Betul ya. Ya, masak gigi di huruf dari. Ini lah ini harus bisa ini. Ayo. Pelaku neng tunjungan. Ya, coba ya. Oke. Nah ini jawaban. Sunda ini bahasa Sunda. Oke, langsung aja ya kita jawabannya apa? Oh ya, jawabannya bahasa Sunda ini. Di kandak mahjubik kaki paganti. Apa itu artinya? Ya pasti. Ini apa? Suwe ora jamu. Hebat sekali Bapak Ibu ini. Mencerminkan ya kalau setiap hari suka karaoke nyanyi. Oke, baik. Lanjut masuk ke materi inti. Oke. Di sini saya sampaikan. Oke, untuk agenda hari ini pembukaan tadi kita sudah buka bersama-sama. Kemudian pemahaman inti, kemudian ada eksplorasi konsep. Nah, ini saya akan mengajak teman-teman praktik bersama. Ada kok ilmu kalau nggak dipraktekkan nanti lupa gitu kan. Jadi yang hanya tertinggal di memori itu biasanya prakteknya, ya kan. Nah, jadi kita praktek, kemudian kita refleksi sebentar baru penutup. Begitu ya Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik. Nah ini kalau di Kummer ada istilahnya pemantik. Pemantik itu kok di K13 apa? Di apa? Kok di RPP bagian apa? Di bagian kegiatan pembukaan memberikan stimulus. Iya betul, memberikan stimulus. Nah, pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu guru menjawab setuju atau tidak setuju. Iya, persepsi. Iya, persepsi. Kalau di Kummer ini pemantik, ya, pertanyaan pemantik. Nah, ada 3 pernyataan, monggo jawabannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Setuju atau tidak setuju. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi setuju. Gimana? Setuju atau tidak setuju? Ya. Kalau sekarang istilahnya bukan hukuman tapi Konsekuensi. Wah, Bapak ini betul. Ini nanti ada di materi kita, hukuman dan konsekuensi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Ini kayaknya kena jam siang ya, ini berat untuk mikir ya. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan, ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, mari kita cross check bersama-sama dengan apa? Memahami terlebih dahulu materinya, ya. Nah ini materinya ada 6.
ini kok di grup penggerak memang ini yang paling banyak. Untuk modul 1.4 ini kalau kita buka klik, wah, materinya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Jadi setiap siswa itu bisa memiliki nilai kebajikan yang berbeda-beda. Antara Pak Chandra dengan Pak Gianto juga memiliki nilai yang berbeda, tapi juga bisa sama. Oke. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, dan selanjutnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai kebajikan yang ada dimiliki oleh anak-anak. Kemudian dibuat, disepakati bersama, ya kan? Kalau sudah jadi itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi saya berikan gambarannya sedikit ya. Selanjutnya keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita akan mempelajari apa sih kebutuhan anak-anak itu. Jadi ada 4 kebutuhan. Nah, apa saja nanti ya kita pelajari bersama-sama. Dan yang kelima dan keenam tentang restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5. Tapi dari 5 itu ada yang paling terbaik dan terbaik yang harus kita praktekkan. Mungkin kelima itu pernah kita lakukan, tapi yang terbaik hanya ada 1. Oke. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Jadi di dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan yang ada di kelas, kita dianjurkan menggunakan segitiga restitusi. Jadi masih berkaitan semua. Jadi dengan posisi kontrol kita, dengan melihat kebutuhan dasar, keyakinan kelas. Jadi ini menjadi satu kesinambungan. Begitu. Kita mulai dari yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini untuk disiplin positif itu ada teori yang disebut dengan teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, disiplin teori kontrol ini berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita harus mengubah pandangan kita bahwa siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan hanya kita sebagai guru yang mempunyai kontrol sepenuhnya 100% untuk mengontrol anak-anak. Memang kita punya kewenangan itu, tetapi di sini kita akan mengubah sedikit pandangan yang mungkin secara kita anggap benar. Ini akan sedikit mengubah ya, pandangan-pandangan itu. Nah, dari sini ketika anak sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, maka makna disiplin ini sesuai dengan makna disiplin, yaitu apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi Bapak Ibu, setiap siswa, setiap manusia itu memiliki nilai kebajikan keyakinannya masing-masing. Bisa itu berupa nilai kedisiplinan, dan itu maksudnya nilai yang sudah memang tertanam pada anak. Ya, nah disinilah tugas kita dalam teori kontrol itu mendorong anak-anak untuk mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan sepenuhnya kita yang mengontrol. Misalnya, ayo Bastian, kamu harus begini, ini harus begini. Seharusnya guru itu tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi kita mendorong anak supaya anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kemudian dari perilaku semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya apa? Setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa itu pasti memiliki tujuannya. Bahkan kenakalan-kenakalan anak itu juga dia pasti punya tujuannya. Jadi jangan kita langsung memang salah, tapi kita jangan langsung menjudge, kamu salah gini. Nah, di sini kan nanti ada praktek segitiga restitusi. Jadi bagaimana sih komunikasi ini supaya kita tahu kenapa dia alasannya apa melakukan itu. Jadi kita mau mengulik, mencari tahu kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, dari perilaku yang mereka lakukan bisa memunculkan motivasi. Motivasi itu bisa berasal dari ekstrinsik atau intrinsik. Ekstrinsik itu dari mana? Dari luar. Sedangkan intrinsik dalam diri siswa. Kalau dari luar, jadi
motivasi anak ketika melakukan sesuatu, dia akan termotivasi supaya apa? Karena untuk menghindari hukuman. Bu Sofa itu loh udah buat peraturan, ya wes aku gak manut. Tapi apa? Dia melakukan itu hanya karena apa? Karena menghindari hukuman, sehingga motivasi untuk melakukan kesepakatan ini terpaksa. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah kemudian karena untuk mendapatkan imbalan. Nah ayo siapa yang bisa menjawab? Nanti Bu Sofa kasih hadiah. Akhirnya anak motivasi betul-betul menjawab, ya kan? Tetapi itu motivasi yang bukan berasal dari diri anak-anak, dari luar atau motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana untuk yang motivasi intrinsik? Berarti yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Dalam arti apa? Karena setiap orang, setiap siswa itu sudah memiliki nilai kebajikannya. Mungkin yang sudah diajarkan oleh orang tua sejak kecil. Setiap anak bisa saja kan memiliki nilai yang berbeda ya, karena kan didikan orang tua itu kan beda-beda. Mungkin ada yang menerapkan kedisiplinan, ada yang menerapkan religius. Nah, sehingga apa? Ini kita membangun motivasi intrinsik yang sudah ada dalam anak, sehingga apa? Dia bisa menghargai dirinya sendiri. Dia merasa saya dihargai, oh sekolah saya sudah biasa disiplin di rumah. Ternyata Bapak Ibu guru membuat keyakinan untuk disiplin di sekolah. Akhirnya apa? Sama-sama menerapkan di rumah dan di sekolah. Dia merasa apa? Dia merasa dihargai. Ini, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi untuk menghargai diri sendiri dilihat dari apa? Dari nilai-nilai kebajikan universal. Caranya bagaimana supaya kita tahu nilai-nilai kebajikan yang anak-anak punya? Dengan membuat keyakinan kelas. Jadi memang kita harus tahu satu persatu. Misalnya Pak Titis skornya 30, ya harus punya data sebanyak 30. Bu Yeni punya berapa kelas Bu Yeni? 22, nah sama. Jadi memang harus kita memiliki data itu. Nah dari nilai-nilai kebajikan yang mereka punya, itu nanti bisa kita buatkan keyakinan kelas. Dan jika disepakati untuk tindak selanjutnya, yaitu siswa itu harus menaati keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi kita tidak memaksa, bahasanya itu nanti tidak memaksa. Sepakat atau tidak sepakat? Nah, kalau misalnya sepakat bisa kita tulis, kalau tidak sepakat kita mencari cara yang lain. Itu ya. Selanjutnya, nah dari teori kontrol ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru. Apa saja itu? Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kita sebagai teman. Ada. Jadi guru itu bisa ya posisinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau pemantau itu berarti dia punya data. Misalnya, oh itu nakal dicatetin siapa sih nakal, kenakalannya apa dicatat, ya kan? Catatan-catatan perilaku, begitulah. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kalau guru kelas, ya pasti manajer di dalam kelasnya. Kalau guru mapel berarti manajer di saat jam pelajarannya. Selanjutnya, ada istilah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan ini, dan itu harus urut, tidak boleh lompat-lompat dilewati, itu harus urut. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Identitasnya siapa yang mau distabilkan? Identitasnya siswa, distabilkan dulu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Wah itu apa toh? Kok susah? Nanti ada kalimatnya. Jadi ada kalimat gimana cara kita menstabilkan identitas. Itu kalimatnya gimana sih cara ngomong ke anak? Nanti ada, kita belajar bersama-sama. Okay? Dan yang terakhir, kita juga harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini juga dimiliki oleh anak-anak kita. Yaitu apa? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan juga ada kebutuhan kebebasan. Nah mungkin kayak Bastian dia sangat membutuhkan kebebasan, ya.
kita mulai dari makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, nah ini, ya kan, yang perlu kita garis bawahi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga seolah-olah jadi kayak seperti terpaksaan ya, terpaksa gitu ya, memaksa. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini yang memang dalam budaya kita tuh menilai kok disiplin itu ya membuat anak-anak patuh dengan aturan, dengan hukuman. Padahal kalau kita melihat dari makna disiplin itu artinya belajar. Jadi belajar untuk dia bisa menghargai diri sendiri dan pada akhirnya dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif. Nah ini yang kita lihat adalah yang positif-positifnya, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang dari dalam dirinya itu akan terbangun. Okay? Sehingga apa? Menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi anak ketika dia punya motivasi yang muncul dari dirinya itu akan mudah menggerakkan anak. Beda dengan kita harus memunculkan motivasi, kita baru sampai teriak-teriak, aduh, udah kok, nah itu. Nah ini tugasnya kita bagaimana memunculkan motivasi intrinsiknya anak. Jadi gak usah diperintah, mereka sudah mau melakukan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sudah hafal belum? Ada berapa profil pelajar Pancasila? 5. 1. Apa? 1. Beriman, takwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah ini ya, kalau di Kumel kurikulum Merdeka ada 5 dimensi profil. Jadi ada berapa? 6 ya, ada 6 yang perlu kita bangun sehingga apa? Di kelas itu ada istilah P5. P5 itu apa pandangannya? Intinya project, tapi projectnya itu tujuannya untuk membangun ini ke-6 profil pelajar Pancasila ini. Sehingga Bapak Ibu guru kalau membuat project itu ya, kalau kita acuannya modul itu pasti ada acuannya untuk membangun profil pelajar yang mana. Oh, beriman atau mandiri atau kreatif itu ada dalam modul. Ya, coba supaya kita hafal ya, biar saya juga hafal juga. Karena saya kan masih kurikulum 13. Jadi biar sama-sama hafal, kita nyanyi bersama-sama lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Dan gerakannya juga. Nah, ini. Coba. Ajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mulia, berkebinekaan global, royong diri,
Saya stop dulu ya. Kita ini ada backstance aja. Nah, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Seharusnya oh ini gak urut. Gak urut ya. Ya. Mandiri, jangan kreatif dan bernalar kritis. Sebenarnya suaranya jelas tentang speakernya. Pakai HP gitu. Jadi kalau di Umar itu memang ada setiap pembelajaran itu memang harus menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kalau di K13 itu kan Pancasila, ya kan? Bersama-sama Pancasila, baca Pancasila. Kalau di Umar itu dimensi profil pelajar Pancasila. Supaya semoga jelas nih suaranya. Ada suaranya. Aja ini. Taruh liriknya aja. Ini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, oke, coba kita nyanyi bersama-sama ya. Karena ini nanti memang kalau di Umar itu setiap mengawali pelajaran memang ada arahannya untuk menyanyi profil pelajar Pancasila. Gitu. Ya, nah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Berarti contohnya bagaimana? Pembelajarannya bagaimana? Berdoa, betul. Kemudian ya, kegiatan religius. Kok di sekolah kita ada kegiatan sholat duha bersama. Nah, itu sudah masuk, oke. Kemudian yang berkebinekaan berkebinekaan global. Berarti kebinekaan itu artinya agama, ya kan? Ya, berarti dalam keseharian anak-anak apa? Bagaimana? Toleransi, betul. Kemudian iya, kemudian menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga mau mempelajari budaya, ya, itu sudah masuk. Gotong royong, bagaimana implementasinya? Ya, bersih-bersih bersama. Kemudian piket kelas, kerja kelompok, iya, mandiri. Betul, gak nurut gitu. Betul, mandiri. Kemudian apa? Contohnya apa tadi? Implementasinya pengerjaan tugas yang sendiri ya, tugas individu ya sendiri. Kemudian apa? Mandiri. Kira-kira apa? Mandiri sendiri. Ya, tapi di materi kelas bawah deh ya, cara melipat baju gitu kan. Nah, itu juga nilai mandiri. Kreatif ini yang sering ya dalam
kegiatan P5 karena membuat produk ya, jadi ada hasilnya, ada produknya. Jadi bernalar kritis. Bernalar itu apa? Berpikir secara mendalam. Tapi kritis itu berarti berani bertanya, berani menjawab, begitu. Gitu ya, inilah profil pelajar Pancasila. Jadi nanti bisa dipraktekkan kalau mau mengawali pelajaran untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ini lagi ya, terus berat. Istirahat. Kita lanjutkan. Ini sudah, yuk bernyanyi. Kemudian ini kita lanjut ke materi yang kedua. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau dari kata-kata ini pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, arti motivasi itu apa, hukuman apa, penghargaan itu apa, restitusi itu apa. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Satu tadi yang sudah kita pernah singgung di awal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi dari mana? Eksternal atau internal? Eksternal. Ya, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu yang dipikirkan anak-anak. Kita buat hukuman. Nah, pasti mereka akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pasti akan dihukum karena kita sudah buat peraturan hukuman. Memang mereka akan mengubah perilakunya, tetapi mengubah perilakunya berdasarkan atau disebabkan oleh motivasi eksternal, yaitu dari gurunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, bisa berupa barang atau pujian. Kadang memberikan pujian itu juga tidak baik buat anak-anak. Ya, jadi yang saya pelajari itu malah mengurangi memberikan pujian kepada anak. Sehingga apa? Kalau dia sudah terbiasa diberikan pujian, kadang kita guru lupa tidak memujinya, akhirnya motivasinya langsung turun. Kok Bu Nur gak puji aku ya? Kok Bu Yeni enggak ya? Kok Pak Chandra enggak? Akhirnya besok dia udah malas untuk belajar atau apa. Motivasinya rendah jadinya. Oke? Karena apa? Ini motivasinya berasal dari eksternal. Kalau kita yang nggak memberi, dia nggak akan dapat, ya kan? Sehingga kalau kita nggak kayak anak kecil kalau nggak disuapin gitu kan, yo, dia gimana? Kalau eksternal kan kita yang menyuapin kan, yo, tak bilang nggak tahu. Tiga, untuk menghargai diri sendirinya. Berarti ini yang poin yang penting ada di sini. Motivasi internal. Jadi ini tujuan disiplin positif. Jadi perlu kita ingat kembali, disiplin itu bukan untuk memaksa ya, sebenarnya tidak memaksa ya, belajar ya, belajar. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini, kalau kamu disiplin, kamu nanti akan bagaimana? Karena apa? Bisa kita berikan arahan, kita hidup itu kan juga bermasyarakat. Di dalam masyarakat juga punya aturan. Kalau kita sudah terbiasa disiplin, jadi ketika kamu berada di manapun, terutama ketika kamu sudah besar, kamu sudah terbiasa untuk disiplin menaati aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Begitu. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau hukumer ini memang pandangannya itu, filosofinya itu diambil dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Merdeka. Nah, hukumer itu kan kurikulum merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini makna merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Betul. Dihukum oleh penghargaan. Loh, kok bisa ya? Saya guru memberikan penghargaan, tapi ternyata itu berupa hukuman. Ya, kita bisa melihat dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Dan ini juga penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan. Di slide selanjutnya, coba kita lihat. Nah
ini, dihukum oleh penghargaan itu maksudnya ini, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi penghargaan saya sering diberi pujian, diberi benda, ya kan? Itu ternyata bisa menurunkan kualitas anak, termasuk motivasinya. Jadi bolehlah sekali, tetapi jangan sering. Jadi kenapa? Karena ini akan menjadi, ya memang ada motivasi, tapi anak melakukan itu nanti aku dikasih hadiah sama bu guru, sama pak guru, gitu kan. Penghargaan mematikan kreativitas, ya. Kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik otomatis, ya. Iya, cepat merasa puas. Padahal yang perlu kita apresiasi adalah prosesnya. Jadi di Kumper itu kita sebagai guru harus menghargai prosesnya, bukan hasilnya. Sedangkan penghargaan itu biasanya yang kita hargai apa toh? Hasilnya, ya kan? Kamu dapat nilai bagus, wah apa mewarnaimu bagus, tapi kita harus menghargai prosesnya. Meskipun nilainya tidak bagus, ya kamu sudah berusaha. Tadi kamu sudah sampai pinjam pewarna ke kelas lain, itu juga harus kita hargai. Itu prosesnya anak-anak. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Bisa dengan cara yang bagaimana? Beri pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi. Jadi langsung anaknya yang melakukan itu, satu orang ya kalau pribadi itu, atau memberi pengakuan kepada semua murid. Beri pengakuan secara konsisten. Ini kalau di MM itu disiplin positif itu harus dilakukan secara konsisten, ya. Dan juga fokus pada proses. Nah ini yang harus kita hargai adalah prosesnya anak-anak, bukan hasilnya. Karena apa? Dengan kita menghargai prosesnya, motivasi intrinsiknya akan terbangun, akan muncul. Itu kalau kita sudah jagoin, nilaimu jelek, gitu kan, dapat nilai ini langsung remedi ya. Artinya apa? Bukan membangun motivasi, anak-anak malah nggak suka dengan pelajarannya. Nah ini adalah cara, contoh ya. Misalnya Umaya sebagai murid ini membuka di kalimat membuka seperti ini. Kemarin saya perhatikan Mbak Maya, rasa empatimu besar sekali ya kepada temanmu. Pada saat apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita sampaikan kalimat pembukanya, nilai kebajikannya apa? Rasa empati. Situasinya dalam apa? Kalau di sini menolong murid baru di kelas kita, ini kita apresiasi. Ada lagi contoh, saya menghargai. Nah, memang di sini di dalam kurikulum merdeka kita harus menghargai anak. Tugas kita menuntun anak, ya. Baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat dan kodrat alam itu berarti di sini loh, di sini ada sumber daya apa, yuk kita gunakan, kita manfaatkan bersama-sama untuk belajar namanya kodrat alam. Atau anak yang tinggal di pantai, ya kan, dengan kondisi geografisnya di pantai, ya kita ajari mereka untuk materi-materi berkaitan dengan laut gitu. Kalau di gunung yang berkaitan dengan gunung, gitu ya. Kalau yang zaman itu berarti apa? Kodrat zaman. Mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kalau sekarang serba IT, berarti kita juga harus mengajarkan IT. Guru mengajar juga harus menggunakan medianya yang IT digital. Gak harus, Bu, saya buat gak bisa ya download lah, ya. Video itu di YouTube juga sudah termasuk video interaktif. Jadi juga terima kasih. Nah ini guru juga perlu memberikan atau ucapan terima kasih atas rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah kira-kira Bapak Ibu, kalau kita mengapresiasi dengan kalimat seperti ini, apa yang akan terjadi ke anak-anak? Setelah kita lihat Bastian, gitu. Bastian mungkin secara akademik dia kurang, tapi pas dia jalan kok kita lihat dia mengumpul sampah terus dibuang ke tong sampah. Kemudian kita apresiasi dengan kalimat itu. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Bastian? Sampah terus.
Bastian untuk buang sampah? Tidak. Iya, itu memunculkan motivasi internal dirinya sendiri. Gak usah diperintah dia setiap kelilingi sekolah itu lihat sampah mesti dibuangin sampahnya. Ya, begitu ya. Ini seperti ini untuk apresiasi kebajikan. Nah, ini coba kita harus membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita coba dulu ya menjawab pernyataan ini. Ada berapa tindakan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tindakan 7 tindakan guru. Nah, jadi silakan Bapak Ibu guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Akan terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita cross check ya. Tingkat-tingkat ya, jawabannya masing-masing ya. Nomor 1 hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan, maaf nih, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin dia pakai warna merah, biru. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita cek bersama-sama ya jawaban dari Bapak Ibu. Nah, yang tadi mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat, ternyata itu ada bentuk dari hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, ayo kamu terlambat kelilingi lapangan. Itu termasuk bentuk hukuman. Push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Lari mengelilingi lapangan, ini hukuman ya seharusnya ya. Jadi dapat kita simpulkan hukuman itu berupa apa? Fisik, suruh lari, suruh bersih kamar mandi, ya kan? Suruh menulis kalimat saya tidak mengerjakan PR atau itu hukuman. Kalau konsekuensi itu mengajak siswa untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Kalau kamu menumpahkan minuman temannya, berarti konsekuensinya apa ya? Harus mau membersihkan, mengelap, gitu. Kemudian kayak tadi apa lagi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kadang anak gitu kan, coret terus bersih, coret-coret akhirnya coret-coretan. Nah, itu konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, anak juga punya perasaan. Kita juga harus memperhatikan itu ya. Anak membenci kedisiplinan, akhirnya benci, malah tidak mau mengerjakan PR terus-terusan. Hukuman itu berupa paksaan. Nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, ya. Jadi hukuman itu adalah suatu konsep diri yang buruk. Nah, selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Gimana? Pernah nggak Bapak Ibu menemukan anak itu melakukan kesalahan tapi dia sembunyikan? Apa? Pasal apa? Ketika apa? Cinta kalau gimana? Ambil uang. Nah, terus dia nggak mengakui ya kan? Karena dia sudah tahu kalau pasti akan dihukum. Nah, kasus itu nanti bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi.
gitu, oke? Ya. Ketika anak diberi hukuman, apa yang dirasakan? Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Berbeda dengan ketika kita meminta dia untuk memberikan konsultasi. Misalnya konsultasi itu berarti apa? Sesuatu harus terjadi. Kamu menumpangkan, ya kamu mengelak. Itu berarti sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman, ya pasti, ya kan? Anak menghargai disiplin. Jadi kalau kok saya nyenggol minuman teman, besoknya pasti dia akan bertanggung jawab, ada konsekuensinya. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Nah ini yang baik ini ya, konsekuensi ya. Kemudian anak belajar untuk memenuhi peraturan. Di sini memang akan membuat anak tidak nyaman juga, sehingga memang keduanya ini perbedaan hukuman, terutama hukuman itu harus dihindari. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pasti, setiap manusia pasti melakukan kesalahan, termasuk guru. Oke, guru juga pernah melakukan kesalahan. Sehingga apa? Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita sudah melakukan pendekatan ini, anak itu bukannya semakin buruk kondisinya, tapi semakin baik. Karakter positifnya akan semakin lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di dalam restitusi ini yang mencari solusi adalah siswanya dengan melalui komunikasi. Jadi bukan kita yang memberikan pilihan solusi, mereka yang harus memikirkan. Jadi apa? Memikirkan dari sini konsekuensi, ya. Mana? Lewat. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya. Mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini, ya, identitas gagal. Jadi karena adanya hukuman. Kemudian identitasnya sukses karena ada pemberian konsekuensi dan restitusi. Nih, tapi lebih kalau hasil positif ya ada di restitusi ini. Kalau hukuman itu nanti hasilnya negatif, bisa dilihat di bawah. Kalau konsekuensi ini netral, restitusi positif. Oke, lanjut saja. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak kita ajak untuk belajar dari kesalahan yang dia buat. Kita nggak menyalahkan. Nanti ada kalimatnya. Oke, setelah setnya ada kalimatnya. Bagaimana toh caranya kita tahu anak itu salah, tapi kita nggak ngejudge dia salah, gitu. Kemudian memperbaiki hubungan, ya. Jadi supaya mungkin dia bermasalah dengan temannya, akhirnya dengan komunikasi ini, dengan restitusi ini, maka hubungannya akan menjadi lebih baik. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam restitusi ini komunikasi berupa tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah ini dirinya dalam apa? Nilai-nilai kebajikan tadi yang ada pada diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Ada 4 ya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita bangun karakternya anak, nilai kebajikannya anak apa. Kemudian apa? Kita mendorongnya untuk apa? Untuk menguatkan karakter itu lagi. Jadi mereka kembali itu dengan karakter yang positif, bukan semakin jatuh, semakin merasa bersalah, takut, bukan seperti itu. Restitusi fokus pada solusi, ya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga mereka tidak takut untuk kembali ke kelas. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah untuk mendukung motivasi implisit ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini, ya ini budaya positif itu
muncul kalau lingkungan sekolahnya juga lingkungan positif. Lingkungan positif ini ya, setelah ada dukungan dari ini, dua faktor ini, kemudian kita bisa membuat keyakinan kelas, dan ini menjadi peraturan kelas yang harus ditaati oleh anak-anak. Ini merupakan keyakinan kelas. Nah, saya berikan contoh praktek saya ya, keyakinan kelas. Ini yang saya praktekkan di kelas. Nah, ini saya mengawali pembukaan, ya. Kemudian keyakinan kelas itu dilaksanakan sebelum pembelajaran. Jadi ketika keyakinan kelas itu nggak muncul. Ini. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu harus di awal pembelajaran. Ya, jadi ada kesepakatan, ada peraturannya. Dan kita harus menyampaikan kalau kita mau membuat keyakinan kelas. Nah, ini pakai sticky note. Anak-anak, setiap anak mendapat sticky note, catatan kecil seperti ini, kertas. Nah, ini dibagikan ke anak-anak. Kemudian anak-anak kita berikan kebebasan, kemerdekaan untuk membuat gagal fokus Sebastian. Ya. Nah, bisa apa ya? Tulis, dan ini kita tidak memberi paksaan ya. Jadi saya bilang apa yang kamu tulis tidak harus sama dengan temanmu, sehingga dia akan berpikir apa ya. Nanti gitu. Nah, dan setelah selesai anak-anak diminta untuk menempelkan di depan. Wah, ini. Nah, selanjutnya tugas guru membacakan dan menuliskan satu-satu nilai kebajikan yang ditulis oleh siswa di papan tulis. Kita bacakan semuanya. Nah, kita tulis, kemudian kita tanya sepakat atau tidak. Itu, ya. Sampai selesai nanti ada, kok saya sini sampai ada berapa ini nilai kesepakatan? Ada 11. Nah, ini ada tidak boleh mengganggu teman, stop bullying, ya kan, tiket sesuai jadwal. Ini idenya anak-anak loh, jadi bukannya saya, ya kan. Nah, ini akhirnya di endingnya ini kita tanya, bagaimana kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sudah. Kalau sudah sepakat berarti kalian harus mentaati keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harus ditempel di kelas supaya anak tidak lupa. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, diingatkan, ayo kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Oh iya bu, gitu. Ya. Dan di akhir pembelajaran kita melakukan refleksi dan menanyakan kebaikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Ya, kalau di kurikulum pendidikan itu di akhir pembelajaran ditanya refleksi dan kebaikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Nanti ada yang bilang, aku tadi bu ngasih jajanan ke siapa, ke temannya. Jadi akan ada jawaban-jawaban nanti yang mungkin kita nggak menduga. Oh ternyata anak itu bisa dong melakukan kebaikan itu. Begitu, ya. Itu pertanyaan itu juga mendorong anak untuk melakukan kebaikan. Ya. Selanjutnya manusia ada 4: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini dimiliki oleh anak. Ya, anak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin anak yang broken home, ya kan, dia akan mencari perhatian. Kenapa? Dia butuh kasih sayang. Kalau saya amati kelas saya, anak-anak yang bermasalah, yang kok selalu buat masalah, kok saya lihat itu memang latar belakang keluarganya yang broken home, ya, sehingga dia butuh kasih sayang. Mungkin dia
nggak punya kehilangan ibu, ya. Apalagi terus melihat wali kelasnya adalah seorang ibu perempuan, mungkin dia akan mencari perhatian. Ayo Bu Soma, biar lihat aku terus gimana, gitu kan. Penguasaan, tuh gimana sih prakteknya saya ada di sini. Nah, biar lebih jelasnya ada di ini, coba kita bersama-sama kita analisa ya. Terus yang pertama, ini ada kasus. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti dia kebutuhan akan apa? Dia butuh kebutuhan kesenangan. Ibu guru kejar aku karena ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang sama kamu. Berarti dia cinta dan kasih sayang. Ya. Aku hebat loh, bisa buat ibu guru mengejar aku. Berarti dia butuh apa? Penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Aku bosan belajar terus di dalam kelas. Berarti dia punya kebutuhan apa? Kebebasan. Sesekali tidak apa-apa diajak keluar belajar. Pasti bebas terus ya, merdeka terus ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti dia kehilangan apa? Kebutuhan apa? Kesenangan. Ya, ibu guru tidak menyapa aku pagi ini, padahal aku sudah menunggu untuk disapa dengan penuh semangat. Jadi dia membutuhkan apa? Cinta dan kasih sayang. Aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi ibu malah menunjukkannya kepada teman-temanku di depan kelas. Ya, berarti penguasaan. Aku bosan belajarnya itu aja dengan ibu guru aja. Kebebasan, diajak sesekali keluar nggak apa-apa. Mengamati lingkungan, ya. Kemudian menyetir mobil itu seru, kesenangan. Berarti anak-anak kalau naik motornya bapak ibu guru itu berarti ibu guru senang. Kembali motornya Pak Chandra, ganti-ganti. Yang terakhir apa Pak? Yang itu apa? Yang CB. Motornya CB. Ini gantian. Biar bisa jalan naik mobil bersama temanku, berarti dia butuh cinta dan kasih sayang. Aku merasa bangga dan keren, dia butuh penguasaan. Aku senang bisa mengunjungi tempat favoritku, itu bentuk dari kebebasannya. Lanjut ke slide ini. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol sebagai pemukul, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba kita merefleksi diri, mana yang pernah kita lakukan. Nah ini ada guru berbuat, berkata hasilnya bagaimana. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalimatnya bisa berupa apa? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu berarti posisinya sebagai penghukum. Ya, hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Orang buahku bukan aku, bukan lo, musik salahnya lo sih juga. Nah itu, ya. Kemudian posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Apa yang dilakukan guru? Berceramah dan mengatakan seharusnya, atau loh, Bu Sopo kecewa loh sama kamu hari ini. Nah itu membuat anak merasa bersalah, ya. Nah, apa yang disampaikan ke guru? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres. Nah, tapi apa hasilnya? Anak tetap menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, tetap menyangkal. Dia dulu nunggu temanku loh yang pertama kali itu. Nah, posisi yang ketiga, guru bisa sebagai apa? Teman. Apa yang dilakukan? Guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Yaudah dikerjakan, nanti biar kamu selesai, nanti biar Pak nggak marah. Nah itu berarti nanti kok Pak kepala keliling, ya kan, keliling kelas, ya kan. Nanti kok itu kan, nah itu kan. Kamu berarti apa? Posisi guru sebagai teman, ngajak kerjasama tuh. Jangan rame, kok rame, Pak kepala masuk kelas juga.
tidak mau ingat, ibu tidak pernah bangun. Gitu. Selanjutnya pemantau. Nah ini yang dilakukan adalah menghitung dan mengukur. Biasanya punya catatan, ya catatan perilaku. Ya misalnya apa kejadian-kejadian apa, ini namanya guru sebagai pemantau. Dan guru akan berkata sebagai apa? Apa peraturannya? Pasti kita punya peraturan kelas kan? Nah, anak pun ditanya peraturannya apa? Nah, akhirnya hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Gitu. Dan terakhir adalah ini yang paling baik adalah sebagai manajer. Ya. Yang dilakukan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Nah, kita yakini itu yang kembali ke keyakinan kelas itu ya, sudah disepakati. Ya. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita kembali kepada solusi. Jadi anak yang membuat solusinya. Akhirnya hasilnya apa? Akan menguatkan pribadinya anak. Tuh, selanjutnya coba kita menjadi ini ya. Siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisi sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Berarti sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini perannya sebagai manajer. Kamu ya selalu yang paling terakhir. Berarti sebagai penghukum. Ya. Saya hapus saja. Segitiga restitusi diawali dari mana? Menstabilkan identitas. Kalimatnya seperti apa ini? Misalnya, Bastian, saya Bastian buat masalah ya. Bastian ini kayak ngomongnya harus begini, nggak masalah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bu Sofa juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Sofa manggil Bastian bukan untuk menyalahkan Bastian, ya, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk membantu mencari solusi. Itu, ya. Kemudian setelah menstabilkan identitasnya, kita menanyakan, validasi kebutuhan dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya dulu alasannya. Kembali lagi, setiap perbuatan perilaku itu punya tujuannya, ya kan? Kita tanyai alasanmu. Tadi Bu Sofa lihat kamu mencontek, benar atau tidak? Jangan kita langsung kamu nyontek kan? Tadi kan? Kita tanya dulu. Tadi Bu Sofa lihat hari ini kamu menyontek ya, benar atau tidak? Jadi dia kan mengakui, iya Bu benar. Menyontek itu perbuatan baik atau tidak? Nah kita seperti itu, ya. Kemudian kita nasihati, setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya. Bu Sofa ya pernah melakukan kesalahan, tapi di sini Bu Sofa tidak mau mencari siapa yang salah. Bu Sofa mau membantu mencari solusi. Nah, Bu Sofa mau tahu alasanmu mencontek kenapa? Akhirnya aku gak sinau Bu, aku keturun. Nah itu ya kan. Terus apa yang harus kamu lakukan supaya kamu besok tidak mencontek lagi? Kita tanyain, biar mereka yang mencari solusi. Saya belajar gak tidur, kita pasti nanti ada solusinya. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini keyakinan kita sudah dibuat. Nilai apa yang telah kita sepakati? Oh dia ingat, aku mencontek berarti aku melanggar nilai apa ya? Oh belajar nilai kejujuran. Nah misalnya, ya, tadi dia bilang kejujuran tuh tidak boleh mencontek. Nah gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya besok gak mau nyontek lagi, saya mau belajar. Oke, siap menjadi yang lebih baik? Siap Bu. Nah gitu. Ini sudah ya, saya lewati. Oke. Sebelum saya akhiri, coba ya kita praktek bersama-sama untuk buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri. Berkaitan dengan ini ya, kehidupan di sekolah ya. Coba saya bagikan sticky notes-nya. Bawa pulpen ya? Gak bawa pulpen? Waduh, iya saya juga lupa. Ya.
ya menulis nilai kebajikan agar nilai kebajikan. Misalnya sebagai siswa, kita posisinya Bapak Ibu sebagai siswa, oke? Misalnya ketika dalam kelas aku tidak ada pembulian. Jadi ada aturan supaya anak merasa nyaman dan aman di kelas. Ya jenis keyakinan kelas ya. Mungkin ujung-ujungnya kayak peraturan ya, tidak boleh mencontek, ya kan? Kemudian datang tepat waktu, melaksanakan piket, tidak makan di kelas. Ya. Ini belum disepakati, baru ada diusul kayak apa, keyakinan kelas apa. Yang kemudian itu nanti akan menjadi aturan yang perlu ditaati oleh siswa. Gitu. Tidak mencoret buku, ya kan? Datang tepat waktu. Apalagi? Ya, nah seperti itu. Satu aja, ya. Satu saja. Ya, satu saja. Pinter ya anak. Ini kayak PPG. PPG dulu pas apa? UKIN itu kan muridnya teman-temannya sendiri. Ini di kantor sendiri di sini. Nah, nanti pakainya seperti itu. Silakan di sini. Kalau sudah selesai silakan bisa sekarang. Oke. Chandra, buat tepuk tangan untuk Chandra. Ayo, siapa lagi yang mau? Ya, mesti kan ada kayak gitu ya, kak peran. Nanti dia bisa. Ya, gitu oke. Ini nanti setelah ditempel, mas video saya itu bapak ibu guru ya, menuliskan satu-satu ya keyakinan yang sudah dibuat. Satu, membuli dapat denda 1.000. Nah, sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, kita tanyakan dulu ke anak. Anak tuh menyepakatinya atau tidak? Kalau tidak ya nggak usah kita paksa. Berarti kita coret, kita silang. Kalau sepakat ya disimpan, itu bisa boleh. Okay. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak, ditulis membuang sampah sembarangan. Ya, bagaimana anak-anak, sepakat atau tidak? Sepakat. Oh, berarti sepakat semua. Berarti ini kita cetak. Nah, setelah ditulis semua, disepakati, mana yang disepakati, nanti kita buatkan keyakinan kelas itu ditempel di kelas, dan itu selalu diingatkan. Berarti kalau sudah ada keyakinan ini, anak-anak harus menaati aturan yang kalian buat. Ini yang kalian buat kalian sendiri loh, bukan musoka. Nanti beda, tindakannya, perilakunya beda, ya. Karena apa, motivasinya dari diri sendiri, mereka sendiri yang buat, ya. Gitu. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah untuk materi inti budaya positif hari ini. Gimana, ngantuk? Ngantuk karena jam siang sih. Ya, sebelumnya kita refleksi dulu ya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Mungkin perwakilan siapa? Ya, terima kasih Bu Sufa untuk refleksi dari pertemuan kita pada siang hari ini katanya dengan disiplin positif. Ya, ini
sungguh menarik. Kita sama-sama tahu ya, bahwa hukuman dan konsekuensi itu ternyata berbeda. Jadi ini bagi saya sendiri sangat menarik, katanya karena saya sendiri termasuk guru yang sangat keras, pada anak. Karena apa? Karena saya sendiri sebagai guru kelas 6 itu kok nggak keras kayaknya koyo orang diajari murid gitu tuh. Orang kayak tidak punya legowo di kelas gitu. Nah, dari tadi saya dapat sebuah solusi dari pelajaran kita pada pagi siang ini, yaitu kaitannya dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini bisa menjadikan solusi bagaimana kita nanti memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Jadi dari tadi tahapan-tahapan di segitiga restitusi itu dapat kita pelajari bersama dan kita aplikasikan untuk menangani permasalahan-permasalahan di kelas. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua untuk kita aplikasikan dalam pembelajaran kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Titis. Kemudian dari Bapak mungkin untuk pertemuan hari ini banyak sekali istilahnya pembelajaran yang bisa kita ambil, khususnya bagi Bapak Ibu guru di dalam kelas dalam berinteraksi dengan peserta didik, sehingga pandangan sebelumnya ternyata ada pembaruan di kurikulum Merdeka yang bisa nanti dikembangkan di semua kelas, sehingga nanti pembelajaran akan lebih bermakna, kemudian kita bisa melakukan peserta didik dengan lebih baik, kemudian peserta didik juga bisa meningkatkan budaya positifnya kaitannya dengan kebersamaan di dalam belajar bersama. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa berlanjut, kemudian juga dari ilmu yang kita terima ini bisa diterapkan di kelas masing-masing demi kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar di semua jenjang kelas. Terima kasih dari saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya kita sudah akhir sesi akhir ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, kita sama-sama belajar, karena saya juga masih belajar, dan memang kurikulum Merdeka itu juga hal baru bagi saya, karena saya juga belum untuk belajar, saya masih kurikulum yang K13 yang ke-2013. Tapi kalau tahun ajaran baru nanti mungkin sudah ada penambahan kelas yang menerapkan homework, nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Semoga ada secuil ilmu yang didapatkan nanti bisa dipraktikkan, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi lebih merasa nyaman dan aman belajar di sekolah kita. Yang kemudian kalau anak sudah senang kan akhirnya munculkan motivasi dan prestasi. Itu. Terima kasih Bapak Ibu, maaf ya merepotkan siang-siang mengajak belajar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.